Kemudian secara syar'an wastilahan atau terminologi, sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa tarjih yaitu TJA Tanya Jawab Agama jilid 5 halaman 129, di sana dikatakan yang disebut kurban itu apa? Menyembelih hewan. Nanti kita bahas hewannya apa itu. Pada hari nahar tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, dan hari tasyrik 11, 12, 13 dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Artinya menyembelih hewannya itu harus ada nilai apa? Niat ibadah, tidak untuk dimakan. Misalnya jenengan menyembelih kambing dimakan satu keluarga semuanya, tidak dibagikan. Meskipun itu Yaumun Nahri tanggal 10 atau hari tasyrik, disebut korban atau enggak Bapak dan Ibu sekalian? Tidak, karena yang disebut korban itu harus ada porsi yang dibagikan kepada orang miskin gitu. Nanti kita kaji ayatnya. Ayatnya apa? Fakulu minha. Boleh kita memakan, tetapi tidak boleh seluruhnya, karena Al-Quran pakai minha. Min itu litab'id, menunjukkan sebagian, jadi bukan semuanya. Wa'at'imu, dan disuruh apa? Ngasih makan al-ba'isa al-faqiro, orang yang fakir, yang sengsara. Berarti ada porsi yang boleh dikonsumsi, ada porsi yang harus apa? Didistribusikan kepada orang fakir. Dan paling penting Bapak dan Ibu sekalian, korban itu ibadah yang dimensinya sosial atau enggak? Sosial. Sehingga kalau jenengan korban dimakan sendiri, berarti ibadah tidak berdampak pada orang lain gitu. Kemudian sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah, ini penting untuk dicatat Bapak dan Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 tahun itu sudah memberikan jenengan banyak rezeki. Kalau dihitung itu cukup banyak gitu. Misalnya untuk membeli 1 kambing dibandingkan gaji jenengan dalam 1 tahun, itu kira-kira ada berapa persen Bapak dan Ibu sekalian? Sampai berapa persen kira-kira? Ada yang jawab? Berapa persen ya? Kambing sekarang berapa? 2 jutaan atau 2,5 juta ya paling enggak. Itu kira-kira berapa persen Bapak dan Ibu sekalian? Nah, daripada enggak ada yang ngaku, intinya kalau jenengan keluarkan misalnya 2,5 juta, itu dibanding gaji dalam 1 tahun itu apa? Sangat kecil. Sehingga kalau jenengan melakukan korban itu sebagai apa? Ekspresi atau realisasi rasa syukur kepada Allah. Kemudian dari definisi ini Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, tadi yang disebut korban itu menyembelih hewan. Hewannya apa? Apakah semua hewan atau ada syarat tertentu? Misalnya ada yang korban pakai apa Pak atau Bu? Pakai ayam. Korban apa lagi? Boleh nggak korban pakai ayam? Tidak boleh. Maka ketentuannya harus min bahimatil an'am, harus dari hewan ternak. Tapi hewan ternaknya 3, yaitu apa? Unta, sapi. Kalau kerbau bagaimana? Masuk dalam jenis sapi. Kemudian kambing. Kambing itu ada kambing biasa, ada kambing domba gitu. 3 itu ya. Unta, sapi, kambing. Meskipun dalam bahasa Indonesia pitik itu juga disebut, ayam itu juga disebut binatang ternak. Tapi maksud bahimatul an'am itu binatang ternak yang kena kewajiban zakat. Kalau jenengan punya unta 5 itu sudah apa? Masuk nisab, yaitu wajib di zakati. Misalnya kambing 40 sudah nisab, wajib di zakati. Sapi 30 sudah masuk nisab, wajib di zakati. Sehingga selain 3 ini tidak bisa dipakai untuk korban. Meskipun ada pandangan sebagian ulama, kalau jenengan punya terjemahan Bulughul Maram yang ditulis oleh A. Hasan, yaitu seorang tokoh dari Persis ya, Persatuan Islam, menerjemahkan kitab Bulughul Maram. Ini sangat populer kitab ini di kalangan warga Muhammadiyah.
Di sana di catatannya, karena Hasan itu di samping menerjemahkan juga memberikan catatan atau keterangan. Di sana boleh korban dengan kuda, boleh korban dengan rusa. Tapi itu sebenarnya pendapat yang agak aneh, karena mayoritas ulama hanya membolehkan korban itu dari 3 jenis apa? Binatang tadi, onta, sapi, dan kambing. Sehingga kuda tidak boleh, meskipun kuda itu halal. Kemudian rusa juga halal, tapi juga tidak boleh. Tapi kalau kuda dan rusa jenengan nggak punya ya, yang ada ayam, boleh nggak ayam? Tidak ada, tidak boleh gitu. Oke ya. Kemudian waktunya tadi 3. Waktunya kok 3? Waktunya tanggal 10 dan 3 hari dari hari tasyrik. Tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12, 13. Ini yang disebut apa? Ayyamut tasyrik gitu. Ayyamut tasyrik. Tasyrik itu artinya apa Pak Teguh? Mungkin jenengan sering mendengar tapi nggak tahu maksudnya hari tasyrik itu apa? Tasyrik itu dari kata syarkun. Syarkun itu apa? Timur. Kenapa kok timur? Karena dulu orang Arab korbannya itu jumlahnya banyak itu, sehingga zaman dulu itu belum ada kulkas Bu, belum ada freezer ya, sehingga cara mengawetkan daging bagaimana? Didendeng atau dijemur. Kalau jenengan jemur daging, atau biasanya kalau orang tani mepe gabah, mepe gabah itu biasanya yang dilihat ke barat atau ke timur? Ke timur. Kenapa? Nunggu matahari. Lah sehingga hari itu disebut apa? Ayyamut tasyrik, karena orang Arab ketika itu sama mepe atau apa, menjemur daging. Dan kemudian tadi niatnya harus taqarruban ilallah, tidak boleh yang lainnya.